seorang pemimpin solutif terkait dengan kepastian pengangkatan CPNS dan CP3K yang disebut sebagai ASN. Dua kelompok kepegawaian ini yang berada di naungan ASN sudah jelas pengangkatannya, sudah definitif, tidak seperti polemik yang berlangsung beberapa minggu kebelakang. Itulah bukti bahwa Prabowo sebagai pemimpin yang memberikan solusi yang jelas kepada masyarakat, tidak abu-abu. Berbagai media memuatnya hari ini, yaitu pemerintah resmi mempercepat pengangkatan CPNS dan CP3K. Untuk CPNS paling lambat selesai diangkat semua pada bulan Juni 2025. Artinya tanggal terakhir daripada bulan Juni sudah clear. Bisa saja itu selesai pada bulan Mei atau pada bulan April, atau akhir daripada bulan Maret ini sudah mulai bergerak, karena disebut kata paling akhir, yaitu Juni. Paling akhir Juni itu adalah akhir bulan, tanggal terakhir. Hal yang sama juga jelas bahwa pengangkatan CP3K seluruhnya diselesaikan pada Oktober 2025. Artinya bahwa akhir Oktober 2025 itu adalah batas akhir. Bisa saja itu dituntaskan pada bulan-bulan sebelumnya. Misalnya pada bulan Juli, pada bulan Agustus, September, atau bertahap, tetapi yang pasti bahwa CPNS akan selesai pada akhir bulan, tanggal akhir bulan daripada Juni untuk CPNS, dan akhir bulan atau tanggal terakhir daripada bulan Oktober 2025 untuk CP3K. Sangat jelas. Saya kira apa yang diambil keputusan oleh Presiden yang disampaikan hari ini oleh Menteri Sekretaris Negara, saya kira keputusan yang jelas dan berpihak kepada CPNS itu sendiri dan CP3K. Ini adalah pro rakyat. Ini adalah bukti bahwa Prabowo memang benar-benar berada di posisi rakyat, dalam hal ini CPNS dan CP3K. Sebagaimana beliau katakan bahwa dia akan selalu berpihak kepada rakyat, karena para pelamar CPNS ini dan CP3K ini tentu mereka-mereka yang ingin mengabdi bagi bangsa dan negara, dan mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu diperhatikan. Terus terang saya mengatakan bahwa para ASN ini sebenarnya mereka berkeinginan mengabdi untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak boleh ada keputusan atau katakanlah wacana yang menghalangi mereka untuk berbakti untuk bangsa dan negara. Menghalangi dalam arti mencoba untuk tidak memberikan definitif tentang pengangkatan mereka. Karena mereka sudah melalui seleksi yang sangat baik dan ketat. Dan mereka sudah belajar sungguh-sungguh untuk bisa lulus. Dan kemudian di wacana publik juga muncul bahwa mereka sudah ada sebagian dari mereka yang sudah meninggalkan pekerjaannya di tempat lain. Karena mereka sudah diterima sebagai ASN, atau dalam hal ini pegawai negeri sipil, dan pegawai dengan kontrak, sampai mereka tinggalkan itu. Kalau memang seperti wacana yang lalu-lalu terjadi, misalnya pengangkatan itu adalah akhir tahun ini atau tahun depan, kan tidak baik. Berapa bulan mereka katakanlah menganggur. Itulah yang diwacanakan di ruang publik. Oleh karena itu, wacana yang muncul di ruang publik, dan juga bahwa DPR, dalam hal ini Komisi 2, telah menjelaskan kepada publik, ada kemungkinan kesalahpahaman dengan Menteri Reformasi Birokrasi. Sehingga Pak Prabowo mendengar itu semua.
mendengar daripada pandangan-pandangan masyarakat, rakyat, termasuk dari para calon ASN kita tersebut, dan juga dari para DPR. Sehingga Pak Prabowo mengambil keputusan ada di pihak daripada kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat dari sudut ASN itu sendiri, karena mereka ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan juga kepentingan rakyat bahwa memastikan pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN dapat berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun tentang formasi, tentang seleksi daripada ASN ini, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan juga P3K, sudah melalui analisis kebutuhan. Dan sudah pula anggaran itu sudah diputuskan tahun lalu. Artinya apa? Tidak ada masalah. Jadi oleh karena itulah maka Prabowo telah mengambil keputusan yang sangat baik untuk bangsa dan negara dalam konteks pelayanan birokrasi, kepentingan publik, dan juga dalam konteks kepentingan daripada ASN yang sudah siap mengabdi. Dan kemudian kita saksikan juga sebagian dari ASN kita, saya ikuti di media, ada yang memprotes keputusan yang sempat tertunda itu. Tetapi jangan lupa, ada juga ASN yang menunggu, tidak demonstrasi. Karena dia percaya bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil keputusan yang baik. Bagi yang demo juga bagus juga. Karena itu sebagai suatu aspirasi dan hak demokrasi. Jadi saya melihat bahwa dua kelompok ASN yang demonstrasi juga baik sebagai suatu hak demokrasi, dan juga ASN yang tidak demo atau calon ASN maksud saya dalam hal ini, sebagaimana orang saya di bagian belakang, yang para calon ini ada yang tidak demo karena dia yakin. Nah, nyatanya apa sekarang? Bahwa pemerintahan Prabowo memberikan solusi yang definitif, yang jelas. Sehingga, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa CPNS akan diangkat dan berakhir pengangkatan itu pada bulan Juni tahun ini. Yaitu pada 2025, pada tahun ini. Jadi kalau kita hitung sekarang Maret, jadi waktunya adalah kalau kita anggap Maret pertengahan ini sekarang, berarti adalah Maret, April, Mei, Juni. 3,5 bulan lagi sudah tuntas. Itu semua diangkat. Nah, kemudian juga calon P3K itu akan berakhir pada Oktober 2025. Kalau kita hitung Oktober ke 2000 hari ini Maret sampai Oktober 2025, saya kira waktu yang tidak lama lagi. Jadi mereka nanti akan bersenang, bangga pada dirinya sendiri karena mereka lolos melalui seleksi yang sangat profesional, sangat ketat, dan mereka sungguh-sungguh belajar, dan mereka akan bangga sebagai ASN. Suatu kebanggaan tersendiri ketika mereka nanti sudah punya dapat NIP, nomor induk kepegawaian, sudah dapat SK, mereka mengabdi kepada bangsa dan negara, dan kemudian tercatat loh di negara bahwa mereka menjadi ASN sampai kapanpun Indonesia ini eksistensi, sampai kapan mereka tetap ada, suatu kebanggaan tersendiri. Oleh karena itu tidak boleh para pihak tertentu menunda pengangkatan mereka. Oleh karena itu saya melihat Bapak Presiden Prabowo sangat luar biasa. Saya mengharapkan Bapak Presiden Prabowo, keputusan-keputusan semacam ini sangat diperlukan ketika ada polemik tentang sesuatu hal di Indonesia. Misalnya saya melihat ada ketegasan Prabowo tentang bahwa pemberantasan korupsi, jelas sekali dia mengatakan itu. Dia akan menjadi katakanlah di barisan paling depan pemberantasan korupsi. Itu ketegasan. Jadi jangan sampai ada misalnya pemimpin bahwa dulu sudah saya tahu ada pemimpin itu, dulu sudah saya tahu mafia migas ini. Kalau sekarang ditanya saya tidak tahu misalnya, itu bukan pemimpin yang punya garis. Prabowo punya garis. Tidak salah dia sebagai seorang prajurit. Sebagai tambahan saya melihat menteri yang terkait dengan itu, yang menurut saya punya tanggung jawab moral, yaitu Menteri Sekretaris Negara. Karena saya ikuti di media hari ini, coba dicek dulu, yang menyampaikan itu kepada media massa dan sudah menyebar
di berbagai platform media massa dan juga sosial media bahwa yang menyampaikan itu adalah Menteri Sekretaris Negara kita. Menyampaikan keputusan Bapak Presiden Prabowo. Saya melihat bahwa kepemimpinan Menteri Sekretaris Negara adalah pemimpin yang mengikuti pola kepemimpinan daripada Prabowo, yaitu pemimpin solutif. Ada dua alasan saya, Menteri Sekretaris Negara itu pemimpin solutif. Kemarin dia menemui demonstran dan meminta tuntutan mereka itu. Dia terima langsung di mobil komando demonstrasi tersebut. Dia datang ke situ. Nah, dia adalah jemput bola, tidak menunggu seperti menteri-menteri lain. Dan kemudian sekarang, tentang terkait polemik pengangkatan CPNS dan CP3K ini, dia pemimpin yang solutif. Dia langsung menyampaikan, bukan Menteri Aparatur Negara yang menyampaikannya. Karena memang Menteri Aparatur Negara, Menpan, sudah terjadi dialog polemik antar berbagai pihak tentang pengangkatan tersebut. Sehingga kesediaan daripada Menteri Sekretaris Negara, suatu pesan lambang non-verbal bahwa posisi beliau adalah lebih tepat untuk menyampaikan itu daripada Menteri Menpan itu sendiri. Oleh karena sekalipun memang dalam sambutannya dia yang terhormat Menteri Menpan dan juga Kepala BKN juga disampaikan yang terhormat dan lain-lain sebagainya. Tetapi bahwa Menteri Sekretaris Negara adalah pemimpin yang solutif, seperti meniru kepemimpinan Prabowo sebagai pimpinannya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kepastian pengangkatan CPNS dan CP3K. Selamat saya mengatakan kepada seluruh calon CPNS dan CP3K. Ini semua buah karya kalian. Karena di satu sisi kalian ada yang protes sebagai hak demokrasi, di sisi lain ada yang menunggu karena kepercayaan kepada pemerintah. Nah, dengan keputusan ini, dengan kepastian ini, saya mengharapkan kepada seluruh calon PNS dan P3K itu, terimalah SK Anda, terimalah NIP Anda, kepastian Anda sebagai PNS maupun sebagai P3K ada di akhir bulan Juni untuk CPNS dan di akhir Oktober ya, coba cek dulu, yaitu untuk P3K. Selamat buat Anda, saya mengharapkan jadilah pelayan publik dimanapun Anda ditugaskan. Layanilah masyarakat, tidak hanya melayani sekedar apa yang disebut dengan pelayanan prima, yang merupakan suatu katakanlah konsep yang muncul dari negara-negara kapitalis. Tetapi layanilah masyarakat dengan apa? Di atas daripada atau melampaui, tapi melampaui yang positif. Melampaui daripada pelayanan prima yang saya sebut adalah pelayanan ketulusan. Tuluslah para PNS-ku, tuluslah para P3K-ku. Nanti melayani masyarakat. CPNS, P3K, Anda adalah abdi negara. Bangsa ini, rakyat Indonesia menunggu komitmen Anda, integritas Anda, supaya kita ada yang menangani tentang pelayanan publik. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Saya Dr. Emrus Sihombing, founder GoGo Bangun Negeri, lembaga survei, konsultan komunikasi politik, dan konsultan komunikasi publik. Nomor handphone saya 081286898015. Senin malam 17 Maret 2025. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.